MU disindir Ajax. Tegas, Arsenal resmi hukum 24 fansnya karena hal ini. Kante ke Atletico Madrid, pesona Elkan Bagot dan Nathan Choaon di Carabao Cup. Asnawi gegerkan Liga Thailand. Hai football lovers, kalian pastikan subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya ya, agar nantinya kalian tak terlewat satupun berita terbaru dari dunia si kulit bundar dari Starting 11 News. Dilansir dari Goal, Ajax mengirimkan sindiran halus kepada Manchester United setelah mereka mengumumkan penandatanganan Matthijs de Ligt dan Noussair Mazraoui. Sindiran tersebut diungkapkan oleh The Houdan Zone di akun X mereka dengan caption Manchester is red, disertai emoji wajah mengedipkan mata. Kalimat tersebut seolah menyindir bahwa merah yang dimaksud adalah Ajax. Pasalnya hingga sekarang banyak sekali alumni Ajax di Old Trafford, termasuk Erik ten Hag sendiri. Sebelum Mazraoui dan de Ligt, Andre Onana, Lisandro Martinez, dan Anthony juga alumni Ajax. Beralih ke kabar dari Chelsea, bintang mereka Cole Palmer baru saja menandatangani perpanjangan kontrak selama 2 tahun di Stamford Bridge. Padahal sebelumnya Palmer sudah diikat kontrak oleh The Blues hingga 2031. Berkat perpanjangan kontrak 2 tahun ini, berarti kontrak Palmer akan berakhir tahun 2033. Kontrak yang akan habis 9 tahun ke depan itu jadi salah satu perpanjangan kontrak terpanjang yang pernah ada dalam dunia sepak bola. Tak hanya terpanjang, dilaporkan nilai gaji Palmer juga naik. Palmer yang awalnya digaji 80.000 pounds per minggu, kini naik menjadi 120.000 pounds per minggu. Masih dari Chelsea, dilansir dari Daily Mail, pemain yang akan dilego ke Atletico Madrid, Conor Gallagher, dilaporkan sudah terbang kembali ke Inggris pada Selasa malam 13 Agustus 2024. Sang pemain bimbang transfernya ke Atletico Madrid tak kunjung beres. Padahal Gallagher bersama keluarga sudah berada di kota Madrid selama 5 hari jelang pengumumannya sebagai pemain baru Atletico Madrid. Transfer Gallagher ke Atletico Madrid dilaporkan terhalang oleh gagalnya tes medis dari Samuel Omrodion yang akan pindah ke Chelsea. Beralih ke kabar dari Manchester City. Dilansir dari The Sun, salah satu pilar The Citizen yang absen di laga pramusim yakni John Stones dilaporkan malah menjalani prosesi tunangan. Stones bertunangan dengan kekasihnya, yakni seorang pengusaha cantik bernama Olivia Naylor. Pasangan tersebut telah resmi mengumumkan pertunangannya ke publik setelah Olivia mengunggahnya di akun Instagram pribadinya dengan memberi caption calon Nyonya Stones, disertai emoji cincin kawin. Dilaporkan juga bahwa John Stones memang sudah meminta izin ke pihak klub untuk menunda bergabung dengan tim karena akan melangsungkan pertunangan ini. Masih dari Manchester City, dilansir dari Daily Mail, pihak The Citizen membantah klaim bahwa mereka telah menyetujui kesepakatan dengan pemain Liverpool Luis Diaz. Laporan tersebut awalnya muncul dari El Chiringuito TV, yang memberitakan City sudah bersepakat untuk menebus Luis Diaz dari Liverpool senilai 70 juta euro dengan kontrak berdurasi 5 tahun. Setelah mendengar kabar hoax tersebut, sontak pihak City membantahnya. Menurut pakar transfer Fabrizio Romano, sumber-sumber di internal City juga tak tahu menahu soal berita tersebut. Dari kabar soal City pindah ke kabar soal Arsenal. Dilansir dari Goal, Dikadar telah resmi menghukum 24 fansnya berdasarkan perilaku mereka selama musim 2023-24. 21 fans dihukum gara-gara sikapnya di dalam stadion, sementara 3 fans lainnya dihukum gara-gara perilakunya di medsos. 24 fans tersebut dijatuhi hukuman tidak boleh mendatangi laga Arsenal baik kandang maupun tandang setidaknya selama 1 musim. Beralih ke sepak bola Spanyol, dilansir dari Football Espana, persiapan Real Madrid jelang Piala Super Eropa terganggu setelah pemain mereka Eduardo Camavinga mengalami cedera di sesi latihan. Camavinga mengalami cedera lutut setelah bertabrakan dengan rekan satu timnya Aurelien Tchouameni. Namun menurut laporan, cedera Camavinga tersebut tak terlalu parah. Akan tetapi untuk menghadapi Atlanta di Piala Super Eropa, ia dipastikan akan absen. Camavinga akan menjalani tes medis cederanya tersebut pada hari Kamis 15 Agustus 2024. Bergeser ke kabar dari Atletico Madrid. Dilansir dari Goal, Los Colchoneros tengah mengajukan tawaran mengejutkan pada pemain Prancis N'Golo Kante. Atletico Madrid tertarik pada Kante sebagai ganti Conor Gallagher yang tak kunjung beres proses transfernya. Los Colchoneros dilaporkan telah memulai pembicaraan dengan saudara Kante yang juga bertindak sebagai perwakilannya di Arab Saudi. Negosiator Atletico berupaya untuk membuat Kante terkesan untuk pindah ke Wanda Metropolitano. Pihak Kante pun telah menyatakan keinginannya untuk bergabung dengan Atletico.
Pasalnya, menurut perwakilannya, Kante masih ingin kembali ke Liga Eropa dan bermain lagi di UCL. Prospek yang ditawarkan Atletico dikatakan sejalan dengan keinginan Kante. Sementara itu di Barcelona, tangis haru mengiringi acara perpisahan Sergi Roberto. Sergi Roberto yang telah 18 tahun mengabdi di Barcelona itu akhirnya mengucapkan pesan selamat tinggal kepada Barcelona setelah kontraknya tak lagi diperpanjang. Sergi Roberto berlinang air mata saat mengucapkan pesan sambutannya di acara tersebut. Acara perpisahan tersebut juga dihadiri oleh Xavi, Pique, dan Presiden Juan Laporta. Setelah berstatus tanpa klub, belum dipastikan tujuan Sergi Roberto berikutnya. Namun dilaporkan ia ingin bereuni dengan Messi, Suarez, Alba, dan Busquets di Inter Miami. Beralih ke kabar berikutnya, dilansir dari The Athletic, Jose Mourinho banyak mengeluarkan unek-uneknya pasca timnya Fenerbahce gagal ke UCL. Asal tahu saja Fenerbahce baru saja disingkirkan Lille di babak kualifikasi UCL dengan agregat 3-2. The Special One menyebut timnya tidak akan pernah memiliki peluang memenangkan UCL karena mereka merupakan tim yang lemah secara ekonomi. Pria berusia 61 tahun itu juga tak lupa menyindir Europa League. Mourinho masih saja menyinggung soal kecurangan wasit saat ia gagal di final Europa League ketika menangani AS Roma. Beralih menuju kabar dari AC Milan. Jelang bergulirnya musim baru Serie A 2024-25, AC Milan sudah lebih dulu memperoleh trofi. Trofi tersebut adalah trofi Trofeo Berlusconi yang memang diadakan Rossoneri setiap tahunnya jelang musim bergulir. Anak asuh Paulo Fonseca meraih trofi tersebut setelah mengandaskan Monza dengan skor 3-1. Gol Milan masing-masing dicetak oleh Saelemaekers, Lukakovic, dan Thierry Reinders. Tak lupa sebelum Trofeo Berlusconi ini digelar, 3 pemain baru Rossoneri yakni Alvaro Morata, Srajinje Pavlovic, dan Emerson Royal diperkenalkan kepada ribuan fans di San Siro. Bergeser ke Turin, dilansir dari Football Italia, pemain Juventus Philipp Kostic dilaporkan sedang diincar oleh Crystal Palace. Juventus pun sudah ancang-ancang untuk melepas pemain yang tak masuk skema Thiago Motta tersebut. Seniornya tua itu dilaporkan sudah meminta mahar 8 juta euro kepada Crystal Palace untuk memboyong Kostic. Wingback asal Serbia tersebut sangat diinginkan oleh pelatih The Eagles, Oliver Glasner. Glasner ingin segera bereuni dengan Kostic setelah sebelumnya mereka sukses di Eintracht Frankfurt ketika menjuarai Europa League. Masih dari Juventus, kiper mereka asal Polandia, Wojciech Szczesny, dilaporkan telah memutuskan untuk mengakhiri kontraknya dengan Juventus atas persetujuan bersama. Ia kini jadi agen bebas dan bahkan siap pensiun dini musim panas ini. Kiper Polandia tersebut sebelumnya sulit menemukan klub baru setelah transfernya ke Al Nassr dan Monza gagal. Dilaporkan Szczesny dan keluarganya kini sangat bahagia tinggal di Turin. Ia kemungkinan akan memutuskan untuk gantung sarung tangan dan menikmati hidup bersama keluarganya di Turin. Beralih ke kabar dari pemain timnas Indonesia yang berlaga di Carabao Cup, yakni Nathan Choaon dan Alkan Bagot. Mereka berdua sukses tampilkan performa menawan setelah sama-sama dipercaya sebagai starter di Swansea City dan Blackpool. Nathan Choaon jadi starter ketika Swansea menghadapi Gillingham FC. Swansea berhasil menang cukup besar. Menariknya, gawang Swansea tak kebobolan saat Nathan berada di lapangan. Swansea baru kebobolan setelah Nathan ditarik keluar pada menit 67. Sementara itu, Alkan Bagot juga dipercaya oleh pelatih Blackpool, Neil Critchley, untuk tampil sebagai starter melawan Burton Albion. Meski hanya bermain selama 65 menit, Bagot mampu membantu Blackpool meraih clean sheet dan menang dengan skor telak 4-0. Tak hanya Bagot dan Nathan saja yang membanggakan Indonesia di negeri orang. Asnawi Mangku Alam Bahar juga, pemain yang kini bermain di Liga Thailand tersebut baru saja menggegerkan Liga Thailand berkat performanya yang menawan. Debut Asnawi di Liga Thailand musim 2024-25 berbuah manis setelah ia dimainkan oleh pelatih Port FC di menit 80 saat melawan tuan rumah Rayong FC. Masuknya Asnawi membuat permainan berubah. Port FC yang tadinya ketinggalan 1-0 bisa menciptakan 3 gol dan akhirnya membuat Port FC meraih 3 poin. Pasca laga viral beredar foto di medsos yang memperlihatkan Asnawi tengah mendapatkan apresiasi dari pelatih dan rekan-rekannya. Dua pemain baru Manchester United, Matthijs de Ligt dan Noussair Mazraoui kemungkinan akan tampil di laga perdana Liga Inggris melawan Fulham pada hari Jumat 16 Agustus 2024. Dua pemain tersebut sudah selesai semua proses transfernya. Terakhir mereka sudah selesai lulus tes medis di Carrington. Sesuai ketentuan pendaftaran pemain dari Liga Inggris, pihak MU sudah mendaftarkan dua pemain tersebut pada hari Selasa 13 Agustus 2024 agar bisa tersedia di laga melawan The Cottagers.
Sementara itu Chelsea kini sedang sibuk cuci gudang. Dilansir dari Daily Mail, The Blues siap jual 10 pemain sekaligus demi terhindar dari aturan PSR. Dilaporkan, mereka ingin mendapatkan pundi-pundi uang mencapai 200 juta pounds dari penjualan tersebut. Selain untuk menghindari hukuman aturan PSR, mereka juga berniat untuk memangkas skuad yang terlalu gemuk. Pelatih Enzo Maresca ingin skuadnya hanya berisi 25 pemain. Namun kini di Chelsea masih ada sekitar 40 pemain. Beberapa pemain seperti Kaloba, Broha, Kasadi, Noni Madueke, Chukwuemeka, David Fofana, Basir Humphries, hingga Ben Chilwell masuk daftar jual. Beda dengan Chelsea yang sedang cuci gudang, klub milik Erick Thohir, Oxford United, justru sedang gencar-gencarnya membeli pemain. Oxford baru saja mendapatkan pemain dari Tottenham Hotspur yakni Dan Scarlett. Striker muda tersebut didapat dengan status pinjaman. Menurut pelatih Oxford, Das Buckingham, kedatangan Scarlett diharapkan bisa membuat perubahan di lini depan timnya. Kecerdasan dan kecepatan Scarlett dinilai sesuai dengan apa yang akan ia terapkan di Oxford musim ini. Beralih ke kabar dari klub Liga Inggris Wolverhampton Wanderers. Dilansir Give Me Sport, setelah kehilangan Neto yang hijrah ke Chelsea, Wolves kini membidik salah satu striker West Ham, Michail Antonio. Pelatih Wolves, Gary O'Neill, juga sudah menyatakan minatnya pada striker Jamaika tersebut. Direktur olahraga Wolves, Matt Hobbs, mengatakan bahwa kepindahan back Wolves, Max Gilman, ke West Ham musim ini bisa dijadikan senjata negosiasi untuk segera mendapatkan Antonio. Kondisi sang pemain juga diperkirakan akan kalah saing dengan hadirnya Fulkrug. Masih dari Liga Inggris, ikon Leicester City, Jamie Vardy, dilaporkan ditawari oleh mantan pelatihnya Dean Smith untuk hijrah ke MLS. Dean Smith yang sekarang ini menjadi pelatih klub MLS Charlotte FC telah mengirimkan pesan pribadi pada mantan anak asuhnya tersebut untuk bekerja sama lagi. Namun belum ada jawaban dari Vardy. Dean Smith sadar, meski Vardy sudah tak banyak menit bermain di The Foxes, nampaknya ia masih ingin menikmati atmosfer timnya kembali lagi ke Liga Inggris musim ini. Beralih ke kabar dari Everton, dilansir dari Tribal Football, saham minoritas klub asal Merseyside tersebut akan dibeli oleh pemilik AS Roma dari Amerika, Friedkin Group. Friedkin Group dilaporkan berencana membeli sekitar 30% saham The Toffees. Keinginan Friedkin Group hanya membeli saham minoritas dan tak mau menanggung utang Everton yang sangat besar pada perusahaan 777 Partners. Dengan kepemilikan hanya 30%, mereka tidak perlu menanggung utang tersebut. Dari Inggris pindah ke Italia, dilansir Calcio Mercato, Luka Jovic telah menolak untuk pergi dari AC Milan. Pemain yang masuk daftar jual Rossoneri tersebut masih ingin memberikan sumbangsi lebih bagi Milan. Tak hanya ingin bertahan di San Siro, Jovic juga meminta nomor baru yakni 9. Di toko jersey online AC Milan sendiri sudah terpampang jersey nomor 9 bernomor punggung Jovic. Nama tersebut sontak mengindikasikan bahwa Jovic benar-benar bertahan di Milan musim ini. Beralih ke kabar selanjutnya, menurut laporan Transfer Watch, mantan pemain Crystal Palace yang punya darah keturunan Indonesia, Rory de Wolf, segera bergabung dengan klub divisi 1 Liga Belgia, Royal Antwerp FC. Royal Antwerp akan mendapatkan gelandang tersebut secara gratis karena sang pemain baru saja dilepas oleh Crystal Palace. Jika resmi bergabung dengan Royal Antwerp FC, ia akan kembali bertemu rekannya saat berseragam Ajax, Toby Alderweireld. Kemudian beralih ke kabar sepak bola nasional, baru-baru ini PSSI dan Pusat Pengelolaan Kompleks Gelora Bung Karno atau PPK GBK memamerkan rumput baru Stadion GBK yang akan menjadi kandang timnas Indonesia di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Jelang dipakai pada tanggal 10 September 2024 menjamu Australia, GBK dikatakan sudah siap dan layak pakai dengan kualitas rumput terbaik. Sekjen PSSI Yunus Nusi yang ikut menyidak kondisi rumput GBK mengatakan bahwa media harus memberitakan hal positif ini dengan bijak. Menurutnya netizen juga harus mendukung dan jangan terpengaruh berita negatif soal keadaan rumput GBK. Sementara itu dari kabar Liga 1, PSS Sleman dipastikan memulai kompetisi Liga 1 musim 2024-25 dengan minus 3 poin usai sidang Komite Disiplin atau Komdis PSSI. Super Elang Jawa terbukti melakukan suap kepada perangkat pertandingan saat laga melawan Madura FC pada laga Liga 2 tanggal 6 November 2018. Selain dikurangi poinnya, PSS Sleman juga didenda nominal uang sebesar 150 juta rupiah.